Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novia Nurlayla Sari, NPM 1850291 dari kelas B, Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang visi misi. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi visi. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki sebuah visi untuk mencapai kesuksesannya. Jadi, visi adalah apa yang diinginkan perusahaan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi di samping memberikan panduan dalam menyusun strategi perusahaan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran perusahaan yang ingin dikembangkan. Visi digunakan sebagai pemandu untuk merubah hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Dan visi juga menjelaskan kepada karyawan apa yang kita akan tuju. Nah, berikut ini adalah definisi visi menurut para ahli. Nah, ini dia definisi visi dari beberapa pakar atau ahli di bidang organisasi. Definisi menurut Indra Karalesa tahun 2007 adalah refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang segala hal tentang kemanusiaan, ilmu dan teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika. Definisi visi menurut Mita pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Visi adalah sesuatu yang kita bayangkan secara ideal yang akan kita capai di masa depan. Dan yang terakhir, definisi menurut Arman pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Visi merupakan pernyataan yang mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi di waktu yang akan datang. Nah, berdasarkan beberapa definisi visi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan suatu organisasi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan visi. Jadi, apa sih kegunaan visi itu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, visi sebagai penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada kriteria visi. Menurut Wibisono, pada tahun 2006, kriteria visi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan. Yang kedua, singkat, jelas, fokus, dan merupakan standar of excellence. Yang ketiga, realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi. Kemudian yang keempat, atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen secara antusiasme. Yang kelima, mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan. Dan yang terakhir, dapat ditelusuri tingkat kepercayaannya. Definisi misi. Menurut Wibisono, pada tahun 2006, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan ekstensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Pengertian misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tersebut. Definisi misi menurut saya sendiri yaitu suatu pernyataan oleh organisasi ataupun perusahaan mengenai produk ataupun jasa yang akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan misi. Menurut Wibisono, pada tahun 2006, penyusunan misi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan
ataupun organisasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Yang kedua, penyusunan prioritas dan memfokuskan pada kata-kata yang paling penting. Kemudian yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengedit kata-kata sampai terdengar benar. Kita lanjutkan ke tujuan misi. Menurut Wibisono, pada tahun 2006, tujuan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder di dalam maupun di luar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan akan menuju. Nah, jadi fungsi dari visi dan misi yaitu yang pertama, untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam sebuah perkumpulan. Yang kedua, sebagai dorongan untuk selalu maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari adanya perubahan haluan yang terlalu jauh dari tujuan awal didirikannya suatu perkumpulan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk senantiasa membuat perkumpulan atau lembaga tetap hidup dan berkembang. Sebelum merumuskan visi dan misi, ada hal-hal yang penting yang harus dipertimbangkan. Nah, seperti visi misi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Kemudian yang kedua, visi misi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau yang disebut dengan stakeholder. Kemudian yang terakhir, visi misi harus digunakan untuk memperluas keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan visi misi yang telah saya buat untuk yayasan saya yang bernama Winov, yaitu mewujudkan generasi yang memiliki karakter, budi pekerti yang baik, prestasi, dan menguasai iptek, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah misi dari yayasan yang telah saya buat. Kemudian ini adalah tujuan-tujuan dari isi visi misi tersebut. Menurut analisis saya, visi misi yang saya buat telah memenuhi kriteria visi misi yang ideal. Karena misi yang saya buat sudah cukup jelas, yaitu menjadikan sekolah yang memiliki karakter, budi pekerti yang baik, prestasi, dan menguasai iptek, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tujuan sekolah yang dibuat pun memiliki alasan untuk menjadikan sekolah yang unggul di berbagai bidang, serta menjadikan siswa yang berkompeten. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang visi misi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.